Ini lanjutan dari belanja pasar kemarin, modal 100 ribuan harus cukup buat anak-anak makan. Santan seperempat 5.000, sayap ayam dibagi dua, lebih banyak dibanding paha. Dan hari ini aku masak ayam goreng kuning. Aku sengaja belanja pagi karena pasar masih lengkap dan belum terlalu ramai. Setelah sholat subuh, aku langsung siap-siap ke pasar. Bukan cuma soal belanja, tapi bagaimana mengatur supaya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Sekarang di video ini aku mau berbagi cerita pagi aku sebagai seorang ibu. Alhamdulillah, setelah sholat subuh aku mulai bersiap ke pasar. Aku pakai jaket, pegang di dompet 125 ribuan ya. Rencana aku mau belanja 100 ribuan aja. Walau hanya ke pasar, aku tetap berusaha menjaga amanah tubuh yang Allah titipkan. Salah satunya dengan pakai sunscreen. Bismillah. Alhamdulillah, baru sampai. Suasana pasar pagi selalu ramai ya. Pedagang, pembeli saling beraktivitas, masing-masing punya kebutuhannya. Nah, di sini pertama kali aku tiba di warung bakso. Kenapa aku suka beli bakso yang siap sedia gini tuh? Karena bakso itu praktis, jadi bisa pelengkap sayur sop, sayur tahu, nasi goreng. Ya, kalau lagi pengen simpel tinggal bikin kuah baksonya aja. Nah, aku lanjut jalan lagi. Setelah itu aku beli ayam 1 kilo yang tersedia itu hari ini. Sayap ayam, hati ampela sama paha. Aku memutuskan untuk memilih sayap ayam sama hati ampela. Kalau untuk anak, hati ayam itu bagus ya karena tinggi zat besi, tapi jangan terlalu sering juga karena hati itu kan menyaring racun. Nah, untuk pilihan yang lebih hemat, aku kenapa pilih sayap ayam? Karena sayap ayam itu bisa dibagi dua ya, jadi bisa lebih banyak dibandingin paha yang tulangnya besar, jadi bobotnya lebih besar di tulang bukan di daging. Aku lanjut beli sayuran, kentang, wortel, buncis, dan daun bawang karena ini bisa jadi teman bakso ya, dan juga aman untuk anak-anak. Kalau lagi pengen, aku juga beli jengkol setengah kilo, harganya 80 rupiah. Masya Allah, murah dan masih masuk di kantong ya. Nah, terakhir di penghujung pasar aku beli santan sama kelapa parut. Santannya seperempat aja, cukup untuk beberapa masakan ya, dan lebih praktis gitu. Kalau kelapa parut aku suka bikin cemilan. Sedikit tips ya ibu-ibu, kalau santannya nggak langsung habis, misalnya pada hari itu aku suka disimpan di freezer. Jadi dibagi-bagi, kalau misalnya setengahnya buat sayur, setengahnya buat bikin kue. Nah, biar nggak cepet basi gitu. Alhamdulillah, setelah selesai semuanya aku pulang. Ini jalan menuju parkiran. Belanjanya sederhana dan insya Allah cukup kebutuhan rumah hari ini. Alhamdulillah sampai di rumah jam 7 pagi. Ini weekend hari Sabtu, jadi anak-anak nggak sekolah. Nah, ini gorengan. Aku menghitung uang sisa berapa, sisa 7.000 ya tadi tuh. Karena yang 90 berapa ya, 98 itu di pasar tadi sama parkir. Terus aku beli gorengan teman-teman, gorengannya 1000-an, praktis buat sarapan setelah kelelahan berjalan di pasar. Alhamdulillah, inilah hasil belanja hari ini ya. Aku langsung bukain satu persatu, dan hendak mau disimpan di kulkas biar awet ya.
dan tetap segar. Alhamdulillah ini hasil dari 100.000 yang tadi. Belanja secukupnya, dan ini untuk keluarga kami yang 5 kepala ya, 3 anak dan 2 orang tua. Ini insya Allah 2-3 minggu. Jadi uang 100.000 itu aku tuh beli protein ya. Protein itu kayak misalnya ayam atau ikan. Hari ini berarti ayam. Sayuran seperti tadi buncis, kentang, wortel. Kalau lagi pengen kangkung ya aku beli kangkung, tapi hari ini enggak. Dan tadi aku ada oncom, basreng, kelapa. Aku tuh niatnya mau bikin comro ya, atau apa ya yang pakai kelapa parut gitu, karena anak-anak suka nyemil dan aku juga suka bikin cemilan. Jadi nggak semuanya makanan pokok, nggak semuanya bahan utama, tapi ada juga yang bahan pendamping. Nah, ini aku masukin ke kulkas ya. Santannya, tips aku tadi simpen dulu di freezer karena nanti biar nggak basi. Kelapa parutnya juga sama, disimpan di freezer. Nanti kalau perlu butuh baru keluarin, disimpan di suhu luar sebentar, lalu bisa dipakai gitu. Kayak oncom. Nah, tipsnya oncom itu apa ya? Karena aku orang Sunda, orang Bandung, aku suka banget sama oncom. Mau dibikin surabi, mau dibikin comro. Tipsnya oncom itu harus segera dipakai, harus segera dimasak, karena oncom itu pernah aku disimpan sampai 3 hari itu, walaupun di dalam kulkas basi gitu ya, asem. Karena mungkin beda ya proses fermentasinya. Kurang tahu kalau di freezer. Kalau di freezer kayaknya dia menyerap air ya. Jadi pokoknya kalau oncom itu harus segera dimasak. Nah, ini dia aku bikin ayam yang tadi tuh ayamnya dibersihin ya. Nah, kalau ayam ibu-ibu, aku nggak tahu ya kalau orang lain, kalau aku pribadi perdagingan itu aku kalau masukin kulkas harus sudah setengah matang, minimal setengah matang, atau sudah dibumbuin. Jadi nanti ketika dimasak langsung gitu, misalnya sarapan dipakai dadakan masak tuh dalam keadaan ayamnya atau ininya tuh udah jadi gitu. Jadi nggak yang harus proses dulu gitu. Ini tuh dimasak di bumbu kunyit ya, dimarinasi instan sama bawang putih. Alhamdulillah, tidak harus mewah. Ayam goreng saja sudah sangat mewah untuk kami. Nah, ini putri bungsu namanya Hasna, lagi menikmati gorengan ayam pertamanya. Nah, kalau sayap ayam itu gitu ya, jadi bisa dibagi 2. Nah, itu tuh kayak paha ayam ya, padahal ini sayap ayam yang bagian drumsticknya, yang bagian sayapnya jadi dipotong 2 gitu. Nah, alhamdulillah di sini rasanya kebayar. Yang ini ati ampelannya aku masak sama pakai tepung. Kenapa aku pakai tepung? Agar supaya minyaknya nggak lengket gitu. Jadi nggak lengket karena marinasi ayam. Nah, ini dia aku suapin anak bungsu aku. Makan bareng anak tuh selalu jadi momen yang paling aku syukuri. Alhamdulillah. Di sini tuh rasanya semua lelah kebayar ya, karena inilah keseharian seorang ibu. Belanja, memasak, dan berusaha mencukupkan dengan apa yang ada. Terima kasih sudah menemani cerita pagi aku hari ini. Semoga video ini bisa jadi teman dan pengingat bahwa hal sederhana di rumah juga punya cerita. Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah menemani. Insya Allah di video selanjutnya aku akan memasak dari bahan-bahan yang tadi aku beli di pasar ya.
Jika videonya bermanfaat, boleh subscribe ya. Insya Allah jadi kebaikan bersama. Terima kasih sudah menemani. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.